Jadi HOTS itu dijadikan salah satu bentuk soal nantinya. Tidak hanya soal mods ya, tidak hanya soal lots gitu. Tapi lihat di bahasa-bahasa KD yang ada KD C4 sampai C6. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih. Saya mohon maaf secara sebentar ya, sebentar. Silakan bagi yang belum ngisi daftar hadir, untuk daftar hadir bisa diisi ya. Ya Pak Nandang, mantap. Ngopi. Oke. Bapak Yang Ibu belum ngisi silakan. daftar hadir tolong diisi ya. Terima kasih. Sambil Silakan ngopi dilanjut. juga silakan Bapak Ibu. Ini juga banyak yang mutadakhin tapi tidak mutadakhin ya kalau sedang di video kan. Bapak Ibu, ini kita lihat Pak, ini konsepnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita paham ya, itu kan ada bahasa KD tadi ya. Contoh, memahami perjuangan Nabi di Mekah. Memahami itu berarti bahasa kompetensinya A dan level C2. Sekarang kita perhatikan perjuangan Nabi di Mekah. Nah, itu kan bahasa konten. Nah, bahasa konten ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat di bawah ini ada C1 sampai ke C6. Mulai mengingat sampai ke mencipta. Nah, tadi kata kunci kita di mana? Di memahami di sini. Berarti memahami itu, soalnya itu bisa Bapak Ibu arahkan pada fakta, arahkan pada definisi atau konsep, arahkan pada tahapan atau prosedur. Contoh yang tadi Pak. 3.4 memahami perjuangan Nabi di Mekah. Nah, perjuangan Nabi di Mekah itu nanti soal yang akan muncul bisa pada materi faktual. Contoh, materi faktual itu misalkan saja perhatikan peta berikut ini. Bapak Ibu ada ilustrasi peta, mulai ada Madinah, ada Rabig, ada Yanbu, ada Utsman sampai ke Mekah. Bapak Ibu kasih itu jalur-jalur peta. Itu kan faktual. Faktual dalam arti siswa itu didorong pada sesuatu yang sifatnya visual kenyataan. Atau yang konseptual. Yang konseptual itu definisi. Contoh misalkan begini. Perhatikan pernyataan tokoh siapa yang kita akan kutip. Misalkan di buku teks kita ada tokohnya misalkan saja Husain Haikal. Bicara Sirah Nabawiyah. Perhatikan pernyataan Husain Haikal berikut ini. Itu ada pernyataan mengenai bagaimanakah konsep-konsep hijrah Nabi Muhammad ketika akhir di Mekah mau ke Madinah. Lalu Bapak Ibu indikator soalnya itu kan misalkan saja memetakan mana konsep yang benar berdasarkan pada pernyataan itu. Ini konseptual. Ada prosedural, ini mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi misalkan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah melalui beberapa tahapan. Perhatikan tahapan berikut ini. A apa, B apa, C apa. Lalu siswa itu mengurutkan begitu. Siswa itu mengurutkan manakah tahapan-tahapan yang benar. Nah, itu berarti masuk ke tahap prosedural. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah di C4 menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta, itu sudah ada pada metakognitif. Apa metakognitif itu? Pengetahuan diri siswa tentang kelebihan dan kekurangan terhadap pengetahuan itu. Kalau di bahasa kita apa ya? Itu biasanya kata ibroh, kata hikmah, kata-kata yang bisa diambil petikan hikmah tertentu. Atau sikap apa, ataupun perilaku apa. Ataupun nanti misalkan saja hal-hal yang berhubungan dengan kritik-kritik, dievaluasi benar tidaknya terhadap konsep yang diberikan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Contoh ini Pak. Bapak Ibu boleh nih, saya kritik dulu Pak, sebelum nanti praktek kisi-kisi. Boleh ya? Ya, silakan. Contoh Pak, ini ada KD 3.5. Ini IPA mungkin ya.
menganalisis informasi. Bapak Ibu, jangan sampai nanti di kisi-kisi Bapak Ibu sekalian itu notasinya hilang. Wajibul kudu la buddha wayajibu notasi KD harus dituliskan. Contoh 3.5 menganalisis informasi data dari berbagai sumber tentang ekosistem. Ini IPA ya. Menganalisis ini bahasa KD, kompetensi. Dia ada di level C4. Nah, informasi ini, data ini itu adalah bahasa materinya. Berarti di benak guru yang akan kita buat soalnya nanti, bagaimana saya mengukur daya telaah siswa, bagaimanakah saya menyajikan soal dalam lingkup materi ini. Itu kata kuncinya begitu kira-kira. Bagaimana saya mengukur analisis siswa. Yang kedua, bagaimana saya mengembangkan materi untuk soal berdasarkan konten ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Contoh, kalau dimensi pengetahuan yang tadi itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Contoh tadi Bapak Ibu sekalian, di sini kan bahasa materinya informasi data tentang ekosistem. Kalau kita pecah yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, saya contohkan begini. Kalau yang faktual berarti ada materinya tentang kolam, apa sih katak, nyamuk yang ada hubungan ekosistem gitu. Bisa jadi di laut gitu. Kita berikan fakta, kan ada laut. Ada lagi sungai juga fakta. Nah, itu kan kita berikan pada stimulus soal yang akan kita ujikan nanti, soal yang kita buat nanti. Ada konseptual, berarti soalnya nanti tentang pengertian gitu, tentang ekosistem apa, rantai makanan apa. Prosedural, rantai makanan. Kalau tadi kan di SKI ada tahapan hijrah. Kalau di sini karena tadi informasi data tentang ekosistem, berarti tahapannya itu rantai makanan. Kita kognitif, kemampuan memecahkan masalah, itu kan ada di C4 sampai ke C5. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita mudah saja menurut saya, jadi kalau Bapak Ibu menemukan soal yang C5, C4 menganalisis, berarti Bapak Ibu menyajikan soalnya itu sudah berbasis HOTS. Bapak Ibu tinggal melihat nanti KKO yang berhubungan dengan C4 yang ketika kita ujikan. Ini tidak usah saya berikan Bapak Ibu sekalian karena sudah cukup ini ya, cukup mudah gitu kan. Cukup mudah, cukup sudah terbiasa Bapak Ibu sekalian ketika nyusun IPK. Nah, ini Pak, saya akan loncat sedikit ke depan. Itu kan ada bentuk soal itu yang bisa kita lakukan ada dua biasa. Ini kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi kalau kita biasanya menggunakan pilihan ganda dengan uraian atau esai. Tinggal lihat Bapak Ibu sekalian. Ini kelebihan kekurangannya seperti apa si esai dengan uraian dengan pilihan ganda itu. Contoh di karakteristik penulisan soalnya mudah. Kalau pilihan ganda sukar. Benar nggak Bu? Benar kan? Kalau kita punya indikator soal apa, Bapak Ibu tinggal bahasakan jelaskan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mudah dibuat soalnya. Tapi kalau pilihan ganda akan sulit menyusun soalnya karena berdasarkan asumsi kompetensi itu. Jumlah pokok bahasan ditanyakan. Kalau di uraian itu terbatas. Bidik aja satu komponen dari materi. Tapi kalau pilihan ganda, dia bisa berkait kelindahan dengan materi yang lain. Jadi contoh, bicara ekosistem tidak hanya katak, tapi bicara air, bicara ikan, bicara yang lainnya. Aspek yang diukur, kalau uraian itu bisa lebih dari satu. Misalkan ada aspek-aspek yang diukurnya itu tentang materi apa dengan materi apa. Atau pada tingkat gradasi apa dan gradasi apa. Tapi kalau di pilihan ganda, jangan sampai muncul satu soal mengukur dua kompetensi. Ini tidak sah jadinya. Contoh lagi, jawaban siswa. Kalau uraian itu cenderung siswa itu
jawaban.